harus mau membaca cerita. Kan? Saya tidak tahu, tadi ada katanya kepala dinas perpustakaan dan sebagainya. Apakah tahu bahwa kota Singaraja ini adalah penghasil buku cerita-cerita tradisional yang sudah dicetak loh dalam bentuk stencil. Jadi betapa sedihnya kalau kita hanya bisa menciptakan paling mudah. Betapa lucunya ya kalau misalnya kita bisa mengambil cerita-cerita dari daerah kita dulu diperkenalkan kepada adik semua. Setelah selesai membaca itu, mulailah adik-adik mengerti. Oh, ini pintar sekali. Lalu mengerti alurnya, garisnya. Ya, setelah selesai alurnya itu dicoba. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Mendongeng. Masing-masing anak itu sebelumnya udah disyaratkan. Kalau mau ikut workshop mendongeng, minimal kamu sudah tahu satu cerita. Karena workshop itu harus dipraktekkan. Oke, siapa yang mau jadi volunteer? Ibu guru, boleh? Ibu guru biar cepat selesai ini. Kalau ini saya berhasil membujuk salah satu dari peserta ini mau mendongeng, luar biasa. Ayo dong, kamu mau? Kamu mau? Kamu mau? Jadi saya ada cerita dikit. Ceritanya itu Itiwas teken Isugi. Jadi ceritanya itu Itiwas tidak mempunyai apa-apa. Terus itu Itiwas ke rumahnya Sugi. Terus tuh Sugi menyuruh Itiwas untuk mencari kutu. Terus tuh nanti katanya dikasih beras. Terus tuh jadi katanya Itiwas mencari kutu lah. Sugi katanya mau dikasih beras Itiwas. Terus tuh berapa dapat tiga biji dapat kutu. Terus tuh Sugi langsung mengasih beras Itiwas terus tuh pulang. Terus tuh memasak beras ini. Terus tuh Sugi mengomentari. Terus tuh Sugi ke rumahnya Itiwas. Ada yang muni nih bakat kudu main cek ujian bahasa. Nah Itiwas lah ini, wah bekerja kanang bahasa, wah main ujian bahasa. Nah disitulah Itiwas mulai keesokan harinya Itiwas mulai mencari kidang emas. Terus tuh Itiwas ke hutan-hutan ambil kayak sarang gitu. Ketemulah kidang emas. Saya mau minta ini misalnya gitu. Terus tuh dikabulkan lah, katanya jelek kidang emasnya keluar emas. Katanya sudah dijalan keluar emas lah. Itiwas senang mendapatkan emas. Isugi bertanya, Itiwas, mana kamu mendapatkan emas ini? Katanya dia bertemu kidang emas. Terus tuh esoknya Isugi datang ke hutan mencari kidang emas. Kidang emas, saya minta permintaan, lalu dijelat-jelatnya kidang emas. Terus tuh isi duri-duri tangannya. Namanya siapa? Mati Dwi Depa Prasetya. Murid SD mana? SD Mutiara. SD Mutiara, Mati Ayuni. Tadi itu adegannya bisa ditambahin begini. Itiwas pergi ke hutan. Jalan dia dengan sedih, perutnya lapar. Lalu dia mencari daun-daunan, mencari batang-batang kayu kering untuk dijual. Tiba-tiba hujan turun. Hutan itu menjadi gelap. Tapi saat itu kemudian ada terdengar suara kijang. Gigit, kan gitu suara kijangnya. Memutari Itiwas. Lalu Itiwas bertanya, kijang,
kenapa kamu memutari saya? Mentiwas, perutku sakit. Loh, kalau sakit, ya kamu gak PAB ya? Bukan, aku sembelit. Bisa enggak ditusuk sedikit jingkung biar mau keluar? Kayak iko ya. Maka si Kijang, nah begitu main-main, sini, kasihan kamu sakit perut. Datang sini, sugro, mentiwas, yang karnungging, mungkin dia. Terus mes tiga, gede masih Kijang nih. Caranya mengembangkan cerita. Ancuk ajik kelebing kuing bra. Kan? Jadi kata ibu semua itu, cerita itu menjadi hidup. Kan? Harus berani dia menyaksikan itu ya. Dibuatkan namanya narasi kalau bahasa kerennya. Sebenarnya digambarkan kamu pergi ke sana. Lalu bagaimana dengan yang sugih? Jadi main sugih itu karena iri. Yang dia udah mengawasi. Dia rumah nih, ilacok, tapi semua mentiwas nih. Mau benangin misi pagarnya. Adi ini. Lalu ditanya. Lalu dia pergi. Sama juga adegannya. Adegan pengulangan itu ketika mendongeng itu keren. Jamnya datang lagi. Sakit pasal nih, boy. Belum dia minta tolong, main suki karena serakah. Main juga yang cedek loh. Nah, dia lagi ancuk, cik, kelebih kebrot. Muan nih kena tahu, gitu. Jadi begitu, adik-adik semua, bapak ibu semua, ada satu cerita dipahami, lalu dikembangkan narasinya, dan itu pasti akan jauh lebih menarik. Apalagi kalau bisa mendongeng satu persatu di rumah dengan putra putrinya, karena tujuan mendongeng itu adalah menasehati anak-anak itu tanpa merasa dinasehati. Oke? Jadi workshopnya bisa dicukupkan. Sudah berhasil dari SD Mutiara, bisa mendongeng. Ada yang mau merasa ingin juga ikut mendongeng? Kamu mau? Mau? Oh iya, sini naik. Senayan darah, sini naik. Sebelum, biar keren. Yep. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Adiari, saya siswi kelas 11 SMA Negeri Bali Mandara. Nah, di sini saya akan ikut belajar mendongeng yang judulnya itu Ibelok. Nah, saya akan sedikit menjiwai satu Ibelok. Diceritakan kenapa namanya Ibelok? Karena peragaannya dia belok atau belok-belok, dia dinamakan Ibelok. Pada suatu hari, Ibelok disuruh oleh ibunya untuk membeli bebek ke pasar. Nah, di sana ibunya memberi saran dan memberikan uang. Nah, ini uang. Belilah bebek di pasar dan belikanlah bebek, 2 buah bebek. Nah, di sana ibunya memberikan uang dan pada suatu hari Ibelok berjalan ke pasar dengan hati riang dan di pikirannya hanya kosong. Aku mau beli bebek. Pokoknya tujuanku satu, aku mau beli bebek gimana aja, aku mau beli bebek. Pokoknya di sana dia tujuannya mau beli bebek. Sampainya di tempat jual bebek atau di pasar, dia bilang sama ibunya, "Bu, saya mau beli bebek yang besar dan berat, ada nggak?" Ibunya pun menjawab gini, "Itu ada bebek, silakan dipilih yang mana saja." Nah, Beloklah mencari bebek yang gendut dan berisi brot dan ya habis itu Ibelok memberi uang kepada ibunya dan disusullah 2.000. Dia dikasih
dia ngasih ibunya itu uang 4.000, masuk ibunya mau nyusul lagi 2.000. Nah, bebek membawa bebeknya itu pulang melewati sebuah sungai yang begitu besar. Nah, sambil berjalan, bebek belok sambil membawa bebek. Nah, pada saat itu Ibelok merasa lelah dalam perjalanan, lalu dia berhenti sejenak untuk istirahat di sungai, di tepi sungai. Nah, di sanalah terjadi suatu fenomena yang Ibelok tidak sangka. Nah, apakah itu? Bebeknya Ibelok terlepas dan dia melihat bebeknya dia ngambang. Lalu dia berpikir, aduh, aku dibodoh-bodohin loh. Padahal aku udah bilang sama ibunya, kalau aku mau bebek yang berat dan kokoh, berisi. Tapi kenapa aku dibodoh-bodohin? Kok bebeknya itu ngambang ya? Duh, saking beloknya aku, saking bodohnya, aku bisa aja dibodoh-bodohin, dikasih bebek yang bisa ngambang. Nah, di sanalah dia pulang dan merasa hatinya sangat kesal. Dan ibunya, sesampainya dia di rumah, lalu ibunya menghampirinya dan bertanya, Belok, di mana bebek yang ibu minta beli? Kok kamu nggak bawa bebek? Asal dia bilang, Bu, saya dibodoh-bodohin loh sama dagang bebeknya. Kan saya minta bebek yang gendut, yang berisi, yang gede. Masa sampai di sungai dia ngambang? Dan di sanalah ibunya marah sambil tertawa. Kamu yang bodoh, tahu bebek pasti ngambang. Masa kamu kira bebek gak bisa ngambang? Seperti itulah sedikit cerita dari saya. Ada kata saya katakan. Sekian dan terima kasih. Sonia berhasil sekali 2. Ada SD, ada ini, ada lagi dari sudut yang lain. Sini naik, sini sayang. Bawang merah, bawang putih. Kamu bawang merahnya apa bawang putihnya? Halo semua, perkenalkan namaku Ida Putu Diasa Ciananda. Aku berasal dari sekolah SMP Negeri 4 Singaraja. Kali ini aku akan menceritakan sedikit cerita mengenai bawang merah bawang putih. Di zaman dahulu ada seorang 2 putri yang bernama bawang merah dan bawang putih. Mereka berdua memiliki sifat yang agak berbeda. Yang satunya bawang putih sikapnya rajin, pemaaf, penolong, serta sikap baik lainnya. Dan jika bawang merah itu memiliki sifat yang sombong, tamak, suka iri hati, dan sifat kurang baik lainnya. Awal mula bawang merah bawang putih bertemu ini itu dengan cara ibu bawang merah dan ayah bawang putih menikah. Dan mereka berdua menjadi saudara. Di suatu hari, bawang putih disuruh mencuci pakaian ibu dan saudara tirinya di sungai. Bawang putih sebenarnya sudah kelelahan karena ia sudah beberapa kali disuruh oleh ibu dan bawang merah untuk bersih-bersih rumah. Tapi bawang putih tidak mau mengeluh karena bagaimanapun juga ibu adalah seorang orang tua yang tidak boleh dirawat ataupun ditolak permintaannya. Begitu juga dengan bawang merah. Bawang merah adalah seorang kakak perempuan dari bawang putih. Bawang putih pun berangkat pergi ke sungai untuk mencuci pakaian ibu dan kakak tirinya itu. Sesampai di sungai tersebut, bawang putih mulai mencuci dan tiba-tiba selendang merah ibu tiri bawang putih terhanyut ke bawah arus sungai. Bawang putih pun sangat ketakutan karena pasti ia akan dimarahkan oleh ibu dan juga kakak tirinya. Karena kebetulan itu juga selendang kesayangan merah ibu tirinya. Bawang putih menelusuri sungai tersebut sehingga bawang putih menemukan sebuah ikan yang berwarna emas
berbicara kepadanya. Bawang putih pun sangat kaget karena mengapa ada bisa ikan mas dan bisa berbicara. Ikan mas itu pun memberitahu kepada bawang putih bahwa selendang yang ia cari itu ada di dekat sebuah gubuk nenek tua. Bawang putih pun menelusuri sungai tersebut hingga ia bertemu dengan gubuk nenek tua yang sesuai dengan diberikan oleh ikan mas tersebut. Bawang putih pun mulai mengucapkan salam kepada nenek tua tersebut dengan berkata, halo nek, aku mau mencari selendang. Tadi aku bertemu dengan ikan mas, dan ikan mas itu mengatakan bahwa selendang merah itu ada di sebuah gubuk ini. Apa betul kan nek? Nenek tua itu pun menjawab, oh iya kebetulan tadi nenek menemukan semua selendang merah yang terhanyut di sungai. Bawang putih pun meminta selendang itu baik-baik dari nenek tua tersebut. Oh iya maaf nek, itu adalah selendang milik ibu tiri saya. Itu juga kebetulan selendang merah kesayangan ibu tiri saya. Boleh dikembalikan ya nek? Nenek tua itu pun memberi selendang tersebut dan memberi satu buah labu. Bawang putih itu pun bertanya, labu apakah ini? Nenek tua itu pun menjawab, kamu bisa membukanya nanti di rumah. Bawang putih pun mengucapkan terima kasih karena ia sudah diberikan oleh selendang merah kesayangan ibu tirinya itu, dan juga karena ia sudah diberi labu oleh nenek tua tersebut. Sesampai di rumah, bawang putih pun mulai memecahkan labu tersebut. Tetapi tanpa sepengetahuan ibu tiri dan kakak tiri tersebut. Saat dipecahkan labu tersebut, bawang putih sangat kaget karena labu yang ia pecahkan itu keluar sebuah emas yang sangat banyak. Di sana bawang putih pun teriak, wow, emas! Baru ibu tiri dan kakak tirinya itu pun mendengar, hah, emas? Di mana ada emas? Karena kebetulan ibu tiri dan kakak tirinya itu adalah dua perempuan roble alias tamak dengan uang atau emas. Mereka langsung menghampiri bawang putih. Di mana emasnya? Bawang merah pun melihat, ibu, itu emasnya. Ibu itu pun sangat bahagia karena itu benar-benar emas. Semua emas bawang putih pun diambil tanpa disisakan untuk bawang putih sedikit. Padahal itu adalah pemberian dari nenek tua tersebut untuk bawang putih. Bawang putih pun mengingatkan kepada ibu dan kakak tirinya dengan cara, ibu, kak, itu adalah pemberian nenek tua dari yang aku barusan temui. Ibu dan kakak tiri pun itu tidak peduli. Aku tidak peduli. Yang penting ini sudah jadi milik aku dan ibu, kata kakak tiri bawang merah. Bawang putih tidak bisa berkata apa-apa. Bawang putih hanya bisa pasrah dan mengasih semua emas itu kepada ibu dan kakak tirinya. Keesokan harinya, bawang putih pun pergi ke sungai tersebut lagi untuk memastikan dan mencari ikan tersebut karena ia ingin berterima kasih kepada ikan emas tersebut karena berkat ia, ibu dan kakak tirinya tidak jadi memarahkan dia karena ia sudah berhasil menemukan selendangnya. Setelah bawang putih menelusuri, ikan tersebut ternyata tidak ada. Dan tiba-tiba tanpa disadari, bawang putih pun sampai lagi di gubuk nenek tua tersebut. Nenek tua tersebut berkata, nak, kamu anak yang kemarin yang waktu nenek kasih labu itu kan? Iya nek, kamu sudah tahu kan apa isi labu tersebut? Sudah nek, terima kasih banyak ya. Tapi emas yang ada di dalam labu tersebut itu diambil oleh ibu dan kakak tiriku. Ya ampun, jahat sekali mereka, kata nenek tua. Nenek tua itu pun memberikan satu buah labu lagi, tetapi dengan syarat bahwa bawang putih harus memberikan labu tersebut kepada ibu dan kakak tirinya. Bawang putih pun terbingung, kenapa harus aku berikan kepada ibu dan kakak tiriku? Karena di situ ada sebuah hadiah lagi untuk
mereka berdua, kata nenek tua tersebut. Bawang putih pun mengambil labu tersebut dan akan diberikan oleh ibu dan kakak tirinya. Sesampai di rumah, bawang putih pun teriak, "Ibu, ibu, kakak, ini ada satu buah labu lagi untuk kalian." Bawang merah dan ibu tiri pun sangat senang karena mereka pikir bahwa itu akan berisi emas lagi. "Wah, ibu, sini, kesini. Ini ada satu labu lagi loh. Bisa jadi ini isinya emas, bisa kaya kita, Bu." Ibu pun langsung datang dan sangat bergembira. "Wah, mana? Bawang putih, sini dua labunya," kata ibu tersebut. Bawang putih, bawang merah dan ibu tiri pun sangat senang dan ingin segera memecahkan labu tersebut. Saat dipecahkan, tiba-tiba bawang merah dan ibu tiri pun sangat kaget karena isi dalam labu tersebut itu bukan emas, melainkan ular. Bawang merah dan ibu tiri pun sangat ketakutan. Tolong," kata mereka berdua. Naasnya, mereka berdua sudah tergigit oleh ular. Karena bawang putih juga tidak berani menolong karena ia juga kebetulan sangat takut dengan ular. Bawang merah dan ibu tiri pun sangat menyesal karena ketamakan yang mereka miliki itu tidak membuahkan hasil apa-apa, melainkan membuahkan hasil yang cukup kurang baik bagi diri mereka berdua. Terima kasih. Oke, pasti banyak yang bingung tadi dengan ceritanya ya. Jadi ada versi bawang putih, bawang merah itu kalau versi Jawa, bawang putihnya. Tapi diganti versi yang seperti itu adalah cerucuk kuning namanya. Cerucuk kuning, dongkol-dolen, kuping nire, berisi anting-anting. Cerucuk kuning, dongkol-dolen. Karena si bawang merah, bawang sama Sunda, si bawang ini yang frustrasi, nanti baru ketemu sama seorang ini manis serem setengah raksasa. Jadi adik-adik buat bapak ibu guru memang harus banyak baca cerita karena supaya jangan disalahin anak tadi, kesaruannya gitu loh. Anak-anak kan kita gitu. Tapi ingat, itu versi Jawa memang seperti itu. Jadi kalau sama jadi juri dan sebagainya, nah mungkin yang harus diperhatikan oleh semua adik-adik yang tadi adalah jangan terburu-buru ingin menyelesaikannya cerita itu. Terus yang kedua, kuasai dulu siapa bawang merah, siapa bawang putih, siapa. Nah ini dalam bercerita dongeng itu sebenarnya tidak apa-apa di tengah-tengah diceritakan plotnya. Yang namanya plot itu bapak ibu itu pasti sebab akibat. Sebabnya si bawang punya saudara tiri, akibat dari bapaknya pahit sama mamanya. Itu bisa diselipin di tengah. Problem itu tumpukan narasi ini kan dia menjadi oral, diceritain, diomongin. Itu sering berlomba-lomba dalam pikiran kita ketika mendongeng. Jadi bapak ibu dan adik-adik kalau mau mendongeng perlu kesadaran lebih. Ya, sabar.